Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkat Tuhan. Hari ini, Senin 7 Juli 2025, dalam pekan biasa yang ke-14, kita akan merenungkan kitab Kejadian bab 28 ayat 11 sampai dengan 20 dengan tema menemukan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan. Bacaan yang akan kita pilih, kita renungkan hari ini adalah salah satu kisah yang terkenal dari kitab Kejadian, yaitu tentang tangga Yakub. Bahkan ketika Yakub sedang beristirahat, sedang tidur, Tuhan pun menjumpainya. Dan Tuhan menjumpai Yakub dalam saat yang tidak mudah dalam hidupnya. Kalau minggu lalu kita mendengarkan bahwa akhirnya Yakub mendapatkan berkat Tuhan, bukan Esau, saudara sulungnya, dia akhirnya melarikan diri, hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Dan kita pun dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari segala ketakutan dan kecemasan. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dalam krisis, dalam ketakutan, dalam kecemasan? Tentu saja kita terus berusaha berjuang untuk bisa mengatasi segala permasalahan atau konflik. Tetapi terkadang kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman keterbatasan ketika segala sesuatunya terlihat tidak mungkin, ketika segala sesuatunya menjadi begitu berat. Dan di sanalah kisah tangga Yakub yang hari ini kita dengarkan sangat meneguhkan. Di dalam saat paling sulit dalam hidup kita, Allah membuka rahmat-Nya, Allah memberikan berkat-Nya dari surga, dan itulah rahmat yang meneguhkan kita ketika kita merasa tidak mampu lagi, ketika kita merasa sangat berat untuk melangkah lebih jauh dalam hidup kita, tetapi rahmat Tuhan, tetapi penyelenggaraannya hadir di saat-saat yang tepat. Maka dari kisah tangga Yakub, kelihatan sungguh tadi ada Tuhan yang menyatakan dirinya. Dalam mimpi Yakub, dalam perjuangan Yakub, Allah menyokongnya. Tetapi di sisi lain ada juga keterbukaan hati Yakub untuk menemukan penyelenggaraan Tuhan, untuk menemukan kehadiran Tuhan dalam perjuangan hidupnya. Sehingga ia berani mempercayakan hidupnya, sehingga dia berani bersyukur, bernasar ketika Tuhan sudah melepaskan dia dari permasalahan hidupnya. Dan semoga selain dari kisah tangga Yakub, dari Injil yang hari ini juga kita dengarkan tentang dua mukjizat, kita juga diteguhkan. Kalau saat ini kita hidup dalam kesulitan, kalau masalah kita saat ini terasa begitu berat, sampai-sampai seperti tidak ada jalan penyelesaian, kiranya ketika kita terus berjuang dan menemukan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita, suatu saat kita bisa terheran-heran, bisa menerima mukjizat atau tanda heran. Dalam bahasa lain, kok bisa ya saya bisa mengatasi permasalahan ini? Kok bisa ya saya mengatasi keterbatasan? Tentu saja bisa, karena rahmat Tuhan meneguhkan kita. Karena rahmat Tuhan menyempurnakan perjuangan kita. Karena rahmat Tuhan membuat kita bisa mengatasi keterbatasan kita. Dan demikian kita akhirnya mengalami bahwa ketika menemukan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, kita mengalami transendensi diri. Kita naik kelas, kita semakin dewasa dalam iman. Justru karena ada pencobaan-pencobaan. Justru karena ada konflik. Justru karena ada permasalahan. Kita semakin diteguhkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi saksi-saksi bahwa rahmat Tuhan itu nyata, bahwa penyelenggaraannya sungguh ada dalam hidup saya. Saya bisa mengatasi masalah, maka saudara-saudari yang lain pun yang kita jumpai,
juga akan kita teguhkan melalui kesaksian-kesaksian kita. Semoga kita tidak hanya berjuang hari ini, tetapi mengawali perjuangan kita dengan berdoa, dengan mengulurkan tangga ke surga, seperti digambarkan oleh tangga Yakub, dengan memohon bantuan Tuhan, dan berjuang penuh semangat, berjuang dengan penuh harapan. Karena ketika segala sesuatu menjadi sulit, ketika kita masih punya harapan, di dalam harapan itu, di dalam terang doa, perjuangan kita diteguhkan kembali, dan kita tidak kehilangan harapan untuk semakin dewasa dalam iman, untuk menjadi saksi, dan untuk melanjutkan langkah hidup kita hari ini. Maka semoga Allah yang penuh kasih senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati Anda, keluarga, komunitas, niat-niat baik, dan studi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.